Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Praktik Grafika Komputer pada pertemuan 6. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas cara membuat GUI dasar di Unity. Adapun tujuan dari pembelajaran pada praktikum ini, kita akan memahami konsep dasar GUI di Unity dan peran kanvas. Kemudian kita akan membuat elemen GUI seperti button, slider, dan panel. Terakhir kita akan implementasikan interaksi dasar menggunakan C# agar terhubung dengan GUI yang kita buat. Oke, pertama saya akan jelaskan GUI. GUI atau Graphical User Interface adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi menggunakan elemen visual seperti tombol, slider, dan panel. Di Unity, GUI diatur menggunakan kanvas yang menjadi tempat semua elemen UI ditempatkan. Nah, adapun elemen dasar dari GUI di Unity itu dimulai dari yang pertama ada kanvas, di mana ini adalah struktur utama tempat elemen GUI berada. Kemudian kedua ada button, ini adalah elemen interaktif yang merespon dari klik pengguna. Kemudian ada slider, digunakan untuk menggunakan atau mengatur nilai tertentu seperti volume. Kemudian nanti ada panel ya, keempat itu panel. Panel ini digunakan sebagai wadah untuk mengelompokkan elemen UI. Terakhir ada teks. Nah, teks ini bisa menampilkan teks statis ataupun dinamis. Oke, sekarang langsung saja kita lakukan langkah-langkah praktikum ya. Dimulai kita membuat project baru atau membuka project yang lama. Silakan. Kali ini saya akan membuka project baru dengan penamaan pertemuan 6. Kemudian saya membuat projectnya terlebih dahulu. Oke, project sudah terbuka. Nah, di sini kita mulai ya untuk membuat GUI dasar. Paling tidak kita harus mempunyai 2 scene ya. Di sini kita udah tahu ya scene. Nah, ini kita buat 2 scene. Yang pertama itu adalah scene dari GUI untuk membuat main menu. Kemudian yang scene kedua adalah gameplaynya jika kita membuat sebuah game. Oke, kali ini kita membuat ini pertama kita buat dulu scene dari gameplaynya ya. Kita tinggal menambahkan saja beberapa objek dari cube, kemudian sphere, kemudian kita tambahkan lagi plane. Terus kita atur untuk posisinya. Untuk sphere-nya juga kita atur. Oke, nah udah begini saja untuk gameplaynya. Di save ya. Buat penamaannya di sini menjadi game scene. Kemudian kita buat scene baru ya, bisa dengan klik kanan. Kemudian kita pilih create. Kemudian kita ambil yang scene. Nah, scene baru ini kita buat penamaannya dengan nama main menu. Oke. Kita sudah punya 2 scene. Selanjutnya main menu ini kita buka ya. Kita klik 2 kali. Udah. Di sini kita masuk ke bagian scene main menu. Oke, untuk membuat GUI pertama kita harus membuat kanvasnya terlebih dahulu. Itu bisa dimulai dengan membuat kanvas di game object, kemudian pilih create. Kemudian kita cari di sini UI ya.
kemudian cari di sini kanvas. Oke. Nah, di sini kita akan membentuk suatu kanvas. Ini kan tampilan masih 3D ya. Ini kalian untuk melihat kanvasnya bisa dari hierarchy. Kemudian kalau untuk melihat keseluruhan dari kanvas, kalian bisa mengubah scene-nya itu mode 2D view ya, biar bisa melihat langsung kanvasnya secara keseluruhan. Nah, dengan mode datar seperti ini. Nah, inilah garis kanvasnya. Kalian bisa geser dan lihat langsung dari sini. Nah, ini adalah garis-garis kanvasnya. Nah, oke, garis kanvas. Nah, disinilah nanti kita bisa menambahkan elemen-elemen UI seperti button, slider, kemudian panel. Oke. Sekarang kita atur dari mode kanvasnya ya. Di sini di bagian kanvas kita klik di hierarchy. Kemudian lihat di sini ada inspektor. Pastikan render mode-nya itu di bagian screen space ya, dengan overlay. Nah, ini pastikan posisi render mode-nya itu screen space dengan overlay. Kemudian kita akan membuat satu background di kanvas ini. Kita bisa menambahkan dengan image. Nah, itu image. Kalian bisa klik kanan ya pada kanvasnya. Kemudian pilih image di UI. Sudah. Selanjutnya kita akan bisa menambahkan untuk image, itu bisa kita cari ya di sini di bagian image ini ada inspektor. Nah, di sini ada source image. Nah, ini kita bisa tambahkan. Kita bisa menambahkan image tersebut dengan mengimport beberapa aset. Nah, caranya itu bisa kalian klik kanan di bagian project window. Kemudian kalian pilih import new asset. Nah, kebetulan saya sudah mendownload beberapa gambar ya untuk dijadikan background. Nah, ini saya ada punya gambar. Saya pilih yang backgroundnya ini. Saya bisa import. Nah, untuk image yang ada di kanvas ya, itu nggak sembarang bisa kita jadikan background. Jadi yang pertama kita harus mengatur dari inspektor ya, image yang kita import tadi itu kita harus atur di inspektornya dengan pemilihan di texture type. Nah, misalnya ini ya, saya praktikkan dulu. Nah, image yang kita import tidak bisa langsung kita gunakan di source image di kanvasnya. Nah, saya geser ya. Ini saya geser. Dia tidak bisa langsung digunakan karena yang bisa digunakan adalah yang gambar yang mode sprite. Nah, itu bisa kita atur terlebih dahulu dengan mengklik background atau image yang kita import tadi dengan klik kanan. Kemudian kita cari di bagian inspektor. Di sini kalian klik, kemudian muncul inspektor. Terus kalian cari di bagian texture type. Nah, di texture type itu ada pilihan sprite and 2D ya, 2D and UI. Nah, kalian pilih yang sprite 2D and UI. Nah, ini harusnya bisa ya. Kemudian kalian apply. Nanti akan muncul di sini icon play. Nah, ini baru bisa kita gunakan di kanvas. Nah, coba kita gunakan. Kita tarik image-nya ke source image yang ada di kanvas. Nah, baru bisa digunakan. Nah, untuk image-nya ini bisa kita atur ya besarnya dengan menggunakan rect tool. Nah, kita
bisa ganti dan kita terapkan untuk sebagai background di kanvas. Nah, seperti ini. Oke, jadilah background untuk kanvasnya. Nah, kanvas ini adalah tempat semua elemen GUI ditempatkan. Dengan render mode ya, dengan render mode tadi, pilihan render mode, screen space overlay, elemen GUI akan selalu terlihat di layar. Ya. Karena dengan render mode ini bisa memperlihatkan semua elemen UI yang kita buat di atas kanvas. Oke, kita lanjut. Jangan lupa terlebih di save dulu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat button untuk elemen UI. Nah, pertama kita menambahkan button dengan mengklik kanan di kanvas, kemudian pilih UI dan pilih button. Nah, di sini ada TMP import. Nah, ini untuk TMP importer ini adalah untuk teksnya. Nah, ini bisa kalian import saja. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini bisa kalian close. Nah, di sini tertera button. Nah, ini bisa kalian rename ya. Untuk button ini kita buat untuk button play game ya. Kemudian teks dari button ini bisa kita rubah dengan mengklik tanda panah ini, akan muncul teks TMP. Nah, ini bisa kalian atur penggunaannya. Nah, kalian ganti dengan kata play. Nah, untuk button ini bisa kita atur source image-nya. Nah, ini bisa kita rubah. Sama ya seperti tadi, menambahkan background. Kalian bisa klik import new asset. Kemudian kalian ambil aset yang sudah kalian download. Nah, aset-aset ini kalian bisa downloadnya melalui Unity Asset. Nah, itu ada yang free, ada yang berbayar. Silahkan download atau resource yang lain ya, di selain dari Unity itu bisa. Nah, nanti jangan lupa diimport di new asset di bagian project window. Oke, di sini kita mau membuat tombol play-nya. Nah, ini saya punya. Nah, ini saya import terlebih dahulu. Oke. Nah, ini jangan lupa diatur untuk tombol play-nya itu kalian atur di texture type-nya, pilih sprite, kemudian 2D and UI. Nah, ini kalian atur ya. Kemudian apply. Oke, balik lagi ya di bagian hierarchy, kemudian tombol play game. Nah, ini bisa kita atur ya, kita rubah, kita drag aja aset yang kita download tadi dan kita rubah source image-nya di bagian inspektor. Nah, akan muncul tombol dari play button-nya. Nah, ini bisa kita atur ya menggunakan rect tool ya, kita bisa perbesar, akan muncul. Nah, ini seperti ini. Nah, ini saya buat agak ke atas ya. Nah, sini kita buat persegi, kita atur persegi, jadi kita samakan ya ukurannya. Oke, seperti ini. Atau diperlebar sedikit ya. Oke, ups. Ini bisa kita pindahkan. Nah, ini untuk teksnya bisa kita rubah ya warnanya biar kelihatan. Itu bisa kita ambil di sini pemilihan warnanya. Nah, kita ambil yang putih biar kelihatan. Oke. Dan bisa diatur untuk ukuran fontnya. Nah, biar kelihatan.
Sudah. Nah, sudah jadi tombol play-nya. Kemudian kita akan membuat tombol play ini berinteraksi ya, bisa ada fungsinya. Nah, itu bisa kita buat script terlebih dahulu ya, dengan diarahkan kursor ke project window, kemudian kita klik kanan, create, dan kita ambil yang C# script. Kemudian kita buat penamaannya untuk UI controller. Sudah. Kemudian kita lakukan editing untuk scriptnya. Selanjutnya kita mengubah untuk scriptnya, kita ambil using Unity Engine. Kemudian kita tambahkan ya untuk Unity Engine, kita ambil yang scene management. Kemudian kita tambahkan script untuk public class UI controller mono behavior. Kemudian kita tambahkan public void. Untuk start game. Nah, ini kita tambahkan scene manager. Kemudian kita masukkan function load scene. Kemudian kita ambil tipe scene-nya tadi yang kita buat sebelumnya, game scene. Kemudian kita tutup. Nah, ini kita buat tag plastik. Nah, ini kita harus memastikan untuk game scene ada di build setting. Kemudian kita tutup. Pastikan tidak ada error ya. Ini masih ada error. Oh ya, belum kita tutup. Sudah. Oke. Sudah, tidak ada error. Silakan di save. Balik lagi ke Unity Editor. Balik lagi ke Unity Editor. Perhatikan di sini. Kita sudah menambahkan scriptnya. Nah, selanjutnya kita save terlebih dahulu ya. Kemudian kita cek ya, scriptnya sudah ada. Kemudian buka bagian kanvas ya, bagian kanvas. Nah, seret untuk script yang udah kita buat tadi ke UI kanvas, bisa langsung dari inspektor. Nah, di sini langsung menambahkan komponen dari
UI controller. Sebelum kita mau testing ya, kita pastikan ya game scene sudah masuk ke dalam build setting. Nah, itu bisa kalian cari di sini di file ya, kemudian build setting. Nah, pastikan ada untuk scene-nya masing-masing ya. Nah, ini untuk menu sudah kita tampilkan. Untuk menambahkannya kita harus membukanya terlebih dahulu scene-nya. Close dulu. Kita buka yang bagian game scene. Nah, oke. Di sini di file, kemudian tambahkan ya. Sudah ditambahkan. Kemudian balik lagi di bagian main menu. Kita balik lagi ke scene main menu. Sudah. Oke, selanjutnya perhatikan di sini. Kita buka kembali tombol dari play game tadi. Kita buka bagian buttonnya. Button. Nah, di sini ada kita caranya menghubungkan script itu melalui on click ya. Di sini di inspektor kalian tambahkan. Nah, di sini ada runtime only. Kita harus buat di runtime. Kemudian kita cari untuk script yang mau digunakan, yaitu di canvas tadi sudah kita tambahkan komponennya di canvas UI controller. Kita seret bagian ya objek yang menggunakan script tadi untuk canvas ya. Ini canvas, tarik aja bagian canvas, tarik di on click. Nah, sini. Kemudian kita menambahkan functionnya. Functionnya kita pakai yang UI controller. Kemudian kita pilih yang bagian start game. Nah, sudah di sini berfungsi. Oke, jangan lupa di save terlebih dahulu. Nah, kali ini kita uji untuk tombolnya. Kita tes. Nah, sudah masuk ya. Oke, dengan menambah script ini ke tombol, kita dapat mengatur aksi yang terjadi ketika tombol diklik, seperti berpindah ke scene baru. Kita coba lagi ya, seperti ini ya. Kita jalankan scene-nya. Nah, ini masih tampilan menu. Nah, ini kita bisa tambahkan ya. Nah, ini kita klik, dia akan masuk ke bagian gameplaynya. Nah, ini jadi tombol scriptnya sudah berfungsi, yaitu dengan mengklik tombol maka dia akan masuk ke scene bagian game scene ya yang kita buat tadi. Jadi dia langsung berpindah antara satu scene ke scene yang lain dengan menggunakan script. Oke, selanjutnya kita akan membuat slider untuk membuat pengaturan volume audio. Oke, kembali lagi kita ke scene ya. Nah, kita di sini bisa menambahkan slider dengan mengklik bagian canvas, kemudian klik UI ya, UI. Kemudian kita pilih slider. Oke, di sini sudah muncul slider. Nah, ini kita bisa buat penamaan volume slider. Nah, sudah. Selanjutnya kita bisa mengatur dari properti slider di inspektor. Nah, ini bisa kita mengubah nilai min value-nya atau max value-nya. Ini di sini default-nya adalah 0 ke 1. Jadi maksimum itu 1. Nah, ini value bisa kita atur
di tengah saja ya, dengan menerapkan nilai 0,5. Jadi dia di tengah. Oke, selanjutnya kita sudah buat slider. Lanjut kita mau menambahkan audio ya, untuk bisa kita atur volumenya. Oke, sebelum kita atur volumenya, kita bisa memindahkan slider ini di tempat yang kita inginkan. Misalnya ini kan masih di bawah tombol play, bisa kita atur di bagian atas seperti ini. Nah, ini bisa kita atur di sini. Kemudian kita mulai dengan membuat audio source-nya terlebih dahulu. Nah, itu untuk audio source kita bisa gunakan audionya kita tambahkan komponennya di main kamera aja. Di sini udah ada audio listener, kita tambahkan audio source. Nah, kita tambahkan. Nah, untuk audio kita bisa menambahkan sama seperti kita menambahkan background tadi ataupun button dengan mengklik kanan import new offset. Kali ini saya sudah mempunyai audio ya, musik. Nah, itu bisa ekstensinya MP3 atau WAV. Nah, ini bisa kita gunakan. Kali ini saya import. Nah, sini udah muncul. Ini bisa kita langsung drag ya ke audio clip. Nah, itu bisa kita langsung gunakan. Oke, kita sudah menyeret audio clip. Sekarang kita mau membuat script ya. Kita tinggal mengedit aja untuk UI controllernya. Di sini ya. Kita save terlebih dahulu ya. Kita mau ngedit untuk penambahan function dari slider untuk pengaturan volume. Itu bisa kita edit lagi. Oke, sekarang kita mengedit untuk script UI controller sisapnya dengan menambahkan function slider untuk volume. Nah, ini kita tambahkan lagi dari using Unity Engine ya, Unity Engine untuk UI nya. Kemudian ini kita tambahkan public slider untuk volume slider. Kemudian public audio source. Nah, kemudian pilih yang audio source. Oke, lanjut untuk public void start game-nya. Nah, ini di bawah ini kita lanjutkan untuk memulai dari slidernya ya, dengan menambahkan void start aja ya, start. Jangan lupa ditambahkan, kemudian buka awal, dan kita tambahkan untuk pengaturan volume ya. Volume ya. Pengaturan volume dengan menambahkan audio source, kemudian volume, kemudian kita atur volume slider, kemudian value-nya, kemudian kita tambahkan untuk volume slider on full change, kemudian kita tambahkan add listener-nya dan menambahkan delegate untuk adjust. Nah, ini adjust volume
ini overall kita tambah dan kita tutup lagi. Nah, sudah. Adjust volume sudah. Nah, ini spasi. Oke, selanjutnya masih ada error ya. Ya, kita belum menambahkan adjust volume. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Public void-nya lagi. Public void. Nah, untuk adjust volume. Nah, ini bisa kita buka kurung Kurawal audio source lagi. Dan volume. Nah, kemudian kita ubah untuk volume slider value. Nah, ini kita tambah dan kita buat di backlognya ya, di backlog. Nah, ini untuk memberitahu kalau misalnya fungsi slidernya tidak berfungsi ya. Disesuaikan ke ini bisa ditambahkan ini ya untuk nilai dari audio source. Nah, audio source volume. Nah, kemudian tutup ya. Oke, cek kembali apakah ada kesalahan ya. Ini belum ada, belum ditutup. Oke, semua sudah, problem sudah teratasi. Nah, ini coba perhatikan lagi codingnya, apakah ada yang tidak sesuai. Jangan lupa di save. Nah, ini semua kelihatan ya. Oke, sekarang kita coba terapkan scriptnya ya. Ini perhatikan lagi scriptnya, jika ada kesalahan dicek. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan scriptnya. Di save terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan membuat panel ya untuk menu tambahan. Nah, itu bisa kita mulai dari kita menambahkan panel di kanvas dengan klik kanan, kemudian pilih UI, kemudian pilih panel. Oke, selanjutnya kita buat untuk ukuran panelnya ya. Yang panel kita gunakan ini kita ukur, ini kita buat kecil saja ya untuk menu exit. Nah, di sini. Nah, terus kita ganti ya warnanya menggunakan warna dasar dari. Kemudian kita bisa lakukan transparansi. Nah, ya, kita gunakan. Selanjutnya kita akan membuat tombol ya di panel ini. Kita bisa membuat tombol exit. Nah, kita klik kanan ya di bagian panel, kemudian klik UI, kemudian button. Nah, bisa menambahkan tombol exit ya. Nah, ini saya mau buat untuk tombol exit. Tombol exit, terus saya bisa mengubah teksnya menjadi exit. Nah, kemudian saya mau ganti untuk tombolnya ya, gunakan aset juga. Nah, saya bisa gunakan tombol exit.
di sini. Nah, ini ada ya, bisa digunakan untuk sebagai tombol exit. Nah, jangan lupa ya diubah untuk tekstur type-nya menjadi sprite 2D. Nah, selanjutnya oh ya, di apply dulu. Oke, balik lagi ke tombol exit tadi. Nah, ini kita ganti ya tombolnya. Nah, terus kita ubah ya ukurannya, ukuran. Nah, oke, taruh tadi di tengah. Nah, kemudian kita rubah ya tombol warna dari seperti ini ya. Mungkin bisa teksnya kita pindahin ya, teksnya kita pindahin. Nah seperti ini bisa ya. Oke. Nah seperti ini ya. Nah oke, selanjutnya kita buat tombol ini berfungsi ya menggunakan script. Nah itu bisa kalian tambahkan, save terlebih dahulu. Kalian bisa menambahkan di UI controller. Kalian tambahkan untuk exit game ya, public void. Nah, exit game ya. Nah ini fungsinya dia akan bekerja ketika kita sudah buildnya ya, build dari projectnya menjadi APK. Mungkin nanti ketika digunakan tombol ini akan membuat keluar dari aplikasi. Ini langsung dari aplikasinya keluar ya, aplikasi quit. Nah quit, fungsi dari quit. Nah ini berfungsi di saat build saja ya, tidak di editor ya, di editor tidak bekerja. Oke, kita save. Dan kita cek lagi ya, ini kita tambahkan function dari buttonnya. Sini kita klik tambah ya, terus kita masukkan objek yang ada script UI control tadi. Kemudian kita buat UI controller exit game dan kita save ya. Oke, nah ini coba kita uji ya. Nah ini saya setting lagi volumenya kecil. Nah untuk exit ya, nah ini seperti ada fungsinya, tapi memang ini tidak bekerja di editor. Dia hanya bekerja di saat kita sudah build ini ke mungkin ke APK Android. Nah ini bisa digunakan nih untuk keluar dari aplikasi. Kalau di editor tidak bisa. Jadi fungsi dari panel ini membantu mengorganisir elemen UI ya, sementara tombol keluar ya terpisah, memberikan opsi untuk komunikasi saat game dijalankan di perangkat sebenarnya. Nah ini seperti merapikan juga lah. Nah, fungsi tombol exit jadi di sini, jadi dia tidak sendiri, ada panelnya yang mempercantik ya tampilan dari UI nya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan animasi sederhana pada tombol yang sudah kita buat tadi ya. Nah, pertama kita mulai dengan
menambahkan animator di tombol, ya, di tombol play game, dengan menambahkan add komponen ya. Kemudian kita cari animator. Nah, sudah, animatornya masih kosong ya. Kemudian kita buka di animator window di sini. Kemudian cari untuk animation. Nah, ini animation. Kemudian kita bisa mulai meng-create untuk animationnya. Nah, buatlah untuk animasi button. Nah, kita buat penamaannya play button. Nah, untuk play button untuk animasinya. Oke, selanjutnya kita akan membuat keyframe ya, keyframe untuk membuat animasinya. Nah, untuk membuat keyframe kita bisa langsung mulai dengan merekamnya secara langsung. Nah, kita bisa atur di sini. Nah, ini kita akan membuat animasi di tombol ya. Nah, di keyframe 0 ini kita mulai dengan pengaturan skala 1:1 dan 1. Kemudian di frame 10 bisa kita atur perubahan dengan mengubahnya menjadi 1,1. Kemudian di sini juga diubah 1,1. Nah, terakhir kita buat di frame 0. Ini kita rubah kembali menjadi 1. Kemudian ini juga 1. Dan ini juga 1. Nah, oke, selanjutnya kita pastikan animasi ini melakukan looping ya. Itu bisa dicek ya di sini. Nah, di sini ya. Pastikan dia melakukan loop untuk animationnya. Di sini bisa dipastikan. Nah, di sini bisa dipastikan dia melakukan loop. Oke, dan pastikan dia sudah terkoneksi dengan entry ya, state entry di animator agar dia bisa mulai animasinya. Oke, coba kita uji ya untuk play buttonnya. Save terlebih dahulu. Kita lihat bagian scene, kita coba jalankan. Nah, udah. Oke. Di sini play buttonnya sudah bergerak ya seperti ini. Nah, kita coba kembali lagi ke main menu. Nah, ini play buttonnya sudah bergerak seperti ini. Nah, sini ya sudah muncul ya, seperti ini. Oke. Nah, di animasi sederhana pada tombol ini memberikan umpan balik visual ya yang menarik ketika pengguna berinteraksi dengan elemen UI. Seperti ini dia ya, seperti melakukan perbesaran, kemudian kembali lagi dan melakukan looping seterusnya begitu. Nah, ini kan kayak memberi visual yang ini harusnya tombol ini yang ditekan gitu. Nah, seperti itu, tombol ini yang harusnya diklik. Nah, seperti ini kan gerak. Oke. Oke, cukup sekian ya untuk pertemuan ke-6. Nah, melalui praktikum ini kita bisa mempelajari dasar-dasar pembuatan GUI di Unity, kemudian termasuk menambahkan tombol ya, slider, panel, dan animasi. Nah, GUI yang interaktif itu adalah komponen penting untuk membuat aplikasi yang menarik dan responsif. Ya, cukup sekian hari ini ya untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.